Halo guys, Dimas di sini dan welcome back to Bedah Sepatu. Kali ini bedah sepatunya agak spesial ya, karena kita kedatangan sepatu lain dari Fortuna Shoes yang juga unik banget. Kayak gimana sepatunya? Langsung aja guys, kita unboxing. Jadi guys, kurang lebih kayak gini boxnya, warna merah marun, keras, boxnya feel-nya premium. Nah, yang gue rasa mulai spesial itu kayak ketika gue buka boxnya aja. Jadi pas gue buka, ini tuh kelihatannya kesan pertamanya juga udah oke, rapih ya, dan ini dia sepatunya. Nah, kalau gue pribadi sih justru nggak terlalu mikirin soal boxnya ya, karena yang penting kan isian dalamnya. Jadi siluetnya itu agak ngingetin gue sama Stan Smith, tapi agak beda juga, nggak 100% mirip. Ini kayak sepatu tenis klasik-klasik gitulah. Tapi auranya langsung beda, begitu kita lihat ada welt di sini, khasnya sepatu-sepatu kulit, plus solnya semi-semi ripple kayak gini dari Vibram. Buat yang belum tahu kelebihan Vibram ini ya, gripnya bagus, empuknya dapat, tapi ini tuh sangat-sangat ringan dan fleksibel. Nah, buat yang masih ngerasa aneh, nggak apa-apa, karena gue ngerti banget. Ini tuh style yang lebih in di Jepang, kayak kalian lihat Instagram Recruiter atau custom shoes Jepang lainnya. Bagian dalamnya juga suka banget ya dengan detail tulisan Fortuna Shoes pakai tinta emas ini, bikin ya feel premium itu kerasa banget lah. Buat material dan konstruksi bakal gue bahas setelah bedahnya. Nah, kalau gitu langsung aja gas kita bedah sepatunya. Di belakang paku. Oke, balik lagi di studio, dan sesuai request kalian semua yang pengen bedah sepatunya itu bongkar aja tapi nggak dipotong-potong, kita lakuin itu juga di workshop kita. Dan ini dia hasilnya. Nah, sebelum gue bahas tentang detail-detail sepatunya, gue mau bahas tentang styling sepatunya ini dulu. Yang pertama, kurang lebih looks-nya kayak gini ya, dan kalian bisa bayangin ketika kalian pakainya itu seperti apa. Karena menurut gue, ini tuh sepatu yang jatuhnya di casual, tapi masih bisa masuk ke ranah smart casual. Artinya kalian nggak casual-casual amat gitu ya, nggak sampai pakai barang yang sangat-sangat informal, tapi ada sedikit vibe seriusnya atau smartnya gitu ya di look dari sepatu ini. Mulai dari bukaannya di sini ya, ujungnya yang agak ngebulat, kemudian bagian belakangnya yang seperti ini tuh gimana ya, kalau gue boleh summary, kurang lebih mirip dengan sepatu tenis klasik. Ya, khasnya dari Stan Smith sih. Nah, kalau kalian pengen warna lain, sepatu ini sebenarnya punya opsi lain, yaitu warna coklat, yang bentuknya itu juga agak beda. Kalau gue perhatiin, itu lebih mirip siluet-siluet German Army Trainer, karena dengan ada sayapnya gitu ya di bagian tunya. Nah, terserah kalian lebih suka yang mana. Kalau gue pribadi lebih suka yang desain ini. Nah, kemudian yang mungkin akan menarik perhatian kalian itu adalah bagian solnya. Karena di bagian ini ada yang namanya welt, yang biasanya menghiasi boot dan sepatu-sepatu formal, kemudian digabung dengan sol Vibram. Sol Vibram yang dipakai ini bener-bener khas banget sama Vibram yang dipakai di sepatu-sepatu boot. Nanti kita akan bahas satu persatu ketika kita bedah materialnya. Yang jelas, buat kalian yang masih ngerasa asing dengan siluet kayak gini, ini tuh siluet yang populer di Jepang. Karena ya, seperti kalian tahu, orang Jepang tuh aneh-aneh dan unik-unik. Ah, masa sih bang orang Jepang suka pakai kayak gini? Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian beli tiket ke Tokyo pulang pergi, dan kalian coba naik kereta di sana. Karena jujur, gue pernah lihat orang-orang Jepang dengan stylean kayak gue gini, jas tapi dibikinnya atau arahnya agak casual, mulai dari pola kemejanya mungkin, atau dikombinasi dengan kaos, kemudian pakai celana panjang dan pakai sepatunya gaya-gaya kayak gini. Ini ada sol yang gue bilang ripple juga bukan ripple sih ya, ini sol outdoor, kayak sol yang banyak dipakai sama Red Wing dan boot-boot yang lain gitu ya. Ini sol potong sih sebenarnya masuknya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa sekelas Fortuna Shoes yang terkenal buat bikin sepatu kulit dan sepatu boot bikin sepatu kayak gini? Jawabannya gampang, karena mereka itu market terbesarnya adalah Jepang. Yes, jadi sepatu kayak gini tuh, ini kemungkinan besar bakal diekspor ke Jepang, dijual banyak di Jepang, dan peminatnya lebih banyak juga di Jepang ketimbang di negara Indonesia sendiri. Karena 95% bahkan lebih omsetnya Fortuna Shoes itu datangnya dari luar negeri, guys. Gila ya, sampai kayak gitu. Dan menurut gua, itu baru namanya local pride beneran. Tapi nggak perlu teriak local pride kan?
Nah, udah cukup bahas stylingnya, sekarang saatnya kita bahas kualitas materialnya. Buat bahan uppernya, ini mungkin kelihatan kayak kulit warna hitam biasa, tapi gue dapet info yang gak kalah menarik. Kulit ini adalah kulit sapi Jawa atau banteng Jawa. Nanti buat teman-teman yang tahu bisa tolong dikoreksi lagi. Dan yang lebih gilanya lagi, teknik penyamakannya itu udah punah. Jadi gue ngobrol sama orang Fortunanya langsung, kulit ini tuh mereka dapat sekitar tahun 90-an. Dimana penyamak yang membuat kulit ini perusahaannya udah tutup. Orang yang nyamaknya udah nggak ada. Chemical yang digunakan untuk nyamaknya juga udah nggak ada. Artinya, kulit ini tuh sudah tidak eksis dan sudah tidak bisa eksis lagi di pasaran. Dan Fortuna punya segudang kulit ini untuk dibikin sepatu ini. Khusus bikin sepatu sneakers ini. Baik yang seri hitam ini atau yang seri coklatnya. Bener-bener kulit super limited. Terus bedanya apa sama kulit-kulit sapi yang lain? Oke, gue harus kasih tahu kalau kulitnya ini tuh karakteristiknya aneh. Jadi ini tuh lembut banget dari atas dan dari dalam. Kaku, nggak kaku juga. Ini tuh lentur. Meskipun gitu, dia tuh sangat kuat. Bahkan menurut gue, ini tuh bisa comparable dengan Calvskin, tapi nggak akan dapat kualitas shine yang sama dengan Calvskin. Ada apa ini sebenarnya? Ini kualitas kulit yang bener-bener bagus dan premium. Oh, satu lagi, kulitnya ini tuh tahan creasing. Ya, kayak kalian lihat, gue udah coba sepatu ini, udah tes buat jalan dan lain sebagainya, tapi creasingnya itu masih bisa dibilang minimal. Jadi gimana ya, gue tuh merasa ini tuh sangat-sangat luar biasa sekali. Next, kita masuk ke bagian liningnya. Bagian liningnya, gue jujur nggak dapat info mereka pakai kulit apa, tapi dari pengamatan gue tuh bahannya nggak terlalu jauh beda sama lining-lining yang dipakai sama Fortuna yang lain. Ini lembutnya, empuknya itu touch feel-nya bener-bener mirip sama Nappa Leather, tapi gue nggak tahu persis ya karena gue nggak dapat datanya. Jujur ini enak dan nyaman banget. Bagian lain yang menarik perhatian gue adalah bagian sininya. Bagian insolnya itu pakai material yang sama dengan uppernya, tapi touch feel-nya tuh malah jauh lebih enak. Gue nggak tahu kenapa, apa jangan-jangan karena udah keinjek-injek sama gue gitu. Oh, yang jelas ini insolnya itu empuk banget. Lu mau tahu seempuk apa? Seempuk Skechers. Yes, kalian nggak salah denger. Ini bahannya bener-bener super empuk banget. Jadi ada dua lapisan di insolnya, lapisan kulit dan lapisan foam. Yang gue rasa ini tuh memory foam. Tebalnya nggak gimana banget, tapi cukup dan nyaman aja gitu ketika dipakai. Tingkat keempukannya cuman segini. FYI aja, angka durometer ini makin deket ke 0 itu makin empuk. Insol ini meskipun cuman setengah, dia punya kontur mulai dari lekukannya di sini sampai bagian samping sini buat nge-support arch kalian. Dan ini tuh nggak ada loh di banyak sepatu-sepatu Nike atau Adidas yang udah tembus 3 jutaan. Bagian lebih gila lagi adalah bagian midsole-nya, di mana midsole sneakers ini pakai midsole yang sama dengan sepatu kulit. Di mana midsole sneakers ini pakai midsole kayak buat dress shoe atau sepatu kulit. Bagian samping ini namanya welt buat naruh jahitan yang akan menyatukan sepatu ini upper dan sole-nya. Kemudian bahannya itu adalah bahan kulit yang bener-bener bagus, kuat, tebal, tapi juga fleksibel kayak gini. Nah, bagian ini tuh salah satu yang bisa kasih support juga buat kaki kalian. Selain itu, durabilitasnya sangat-sangat tinggi sekali. Soal kenyamanan tapi gimana? Selain ada bagian midsole kulitnya ini, bagian midsole-nya ini dikasih yang namanya cork filling. Cork seperti apa? Kalian mungkin tahu Birkenstock? Yes, ini adalah bahan yang sama dengan midsole-nya Birkenstock. Itu cork. Ya, corknya ini cukup tebal banget ya, banyak banget. Kalian lihat ini udah kita bongkar, ada yang nempel di sini dan ada yang masih nempel di sini. Karena corknya ini fungsinya untuk mencetak kaki kalian, jadi nanti kaki kalian bisa dapat kenyamanan ekstra karena ya si alasnya itu sudah tercetak membentuk kaki kalian, plus jadi extra cushioning buat si sepatunya itu sendiri. Tapi apa kegilaannya udah berhenti di situ? Enggak, ini sepatu yang menurut gue gila-gilaan banget. Karena selain bahan midsole-nya ini, masih ada satu bahan lagi yang nggak kalah gila, yaitu adalah Vibram. Vibram ini adalah sebuah perusahaan yang membuat outsole yang sangat-sangat kuat tapi juga keren. Kerennya tuh apa? Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sole boots yang lumayan tebal. Harusnya sole kayak gini tuh berat segitu itu udah termasuk ringan untuk sole boot seperti ini. Bahkan solnya Doc Mart itu lebih berat daripada solnya ini. Untuk urusan gripnya, tentu saja Vibram ini gripnya bagus, pakai banget.
yang pengen gue tekanin aja, nice to have sol kayak beginian di sepatu kayak gini. Karena kalau kalian mau tahu, biasanya beli satuan sol Vibram kayak gini aja udah ratusan ribu bahkan sampai sejutaan, belum sama ongkos pasang loh. Kalau kalian mau upgrade sol sepatu kalian dengan sol Vibram, itu akan nambah beberapa ratus ribu lagi lah, dan menurut gue sih itu sebenarnya worth it. Nah, sepatu ini sudah datang dengan Vibram dari sananya. Bener-bener gila dan bener-bener gokil abis. Nah, kemudian kita akan bahas konstruksinya, dimana konstruksi sepatu ini pakai handweld. Yes, kalian nggak salah dengar, bukan strobel stitch, bukan dilem aja, tapi handweld, dimana semua bagiannya ini dijahit, kecuali untuk konsol Vibramnya ya, itu dilem, tapi dari upper ketemu sama midsole-nya ini semuanya dijahit, dan total ada 2 lapis jahitan. Jahitan pertama dari upper ketemu sama midsole, jadi membuat upper dan midsole-nya ini bergabung secara kuat. Apa yang bisa misahin mereka? Itu cuman jahitannya dipotong aja. Jadi sepatu-sepatu yang pakai konstruksi handweld ini, jahitan dari upper ke midsole-nya ini bisa bertahan setidaknya 10 tahun. Jahitannya loh ya. Tapi mereka masih punya satu jahitan lagi di weldnya, dimana itu kasih extra security buat si sole-nya ini sendiri biar nggak gampang lepas. Itu masih belum cukup, karena dibutuhkan sebuah kuncian yang lebih ekstra untuk menjaga si sole ini bisa tetap nempel dengan uppernya, dengan cara dikasih paku. Dimana di sini tuh ada 17 paku yang akan nge-secure sepatu kalian di bagian belakang dengan bagian ininya. Belum lagi masih ada ekstra 5 paku lagi yang ngunci bagian tengahnya ke bagian insole-nya. Tapi itu tuh belum semua, karena masih ada beberapa paku lagi yang akan men-secure uppernya ke bagian insole-nya. Gue udah nggak bisa ngitung lagi ada berapa paku di sini. Paku ini tuh nggak akan nyakitin kalian guys, sudah diperhitungkan sedemikian rupa semateng-matengnya untuk bisa kasih keamanan, baik keamanan untuk secure si sepatunya biar gak gampang lepas, tapi juga ngasih keamanan buat kaki kalian sehingga tidak akan melukai kaki kalian. Buktinya apa? Ketika kita bongkar-bongkar sepatunya pun nggak ada sedikit pun paku dari sini yang nongol-nongol ke bagian dalam, dan sepatu ini tuh bener-bener di-secure oleh 2 jahitan tadi dan paku-paku ini dengan sangat sempurna sekali. Kalau gue bilang ini tuh super excellent. Udah lebih kuat daripada sekedar dilem doang, udah lebih kuat daripada sekedar dijahit doang, atau kombinasi dua-duanya. Gila, ini bener-bener gila sih. Fortuna itu kasih standar baru kalau gue boleh bilang untuk sepatu sneakers dari segi kekuatan dan kualitas konstruksinya. Bagian selanjutnya itu adalah bagian sole yang dilem. Meskipun cuma dilem aja, ini tuh gila guys, karena untuk bisa buka lemnya aja kita butuh beberapa step ekstra, karena tukang kita curhat kalau lem yang dipakai Fortuna ini jauh lebih kuat daripada yang biasa dipakai sama Nike dan Adidas. Gila, brand lokal yang sudah melampaui kualitas brand-brand internasional yang lain. Semua kualitas material di sini excellent, semua craftsmanship-nya di sini, tekniknya di sini excellent. Tinggal kita bahas satu, soal kerapihan. Gimana sih dengan kerapihan? Sejujurnya menurut gue kerapihan itu udah sangat baik sekali. Meskipun ada beberapa ya yang mungkin buat beberapa orang yang nggak terbiasa ini adalah sesuatu yang miss atau nggak rapi. Contohnya seperti bagian ini ya, di bagian weldnya, ketika weldnya berakhir gitu ya, ujung ketemu ujung, ini tuh kelihatan kayak kebuka. Tapi enggak guys, semua sepatu kulit itu tuh mungkin aja timbul hal seperti ini, apalagi yang dikerjakan dengan tangan. Dan justru pengerjaan dengan tangannya itulah seninya. Di sanalah kita mendapatkan sebuah art dari human touch di sebuah benda mati seperti ini. Jadi ini tuh kalau kata orang Jepang, wabi-sabi, perfection in imperfection. Tapi then again, kalian bakal protes. Apa sih mendewakan sepatu kulit? Gue dari tadi bahas quality, dan quality. Semua quality-nya bagus, excellent, top notch, dikerjakan dengan sangat baik sekali. Ini adalah review jujur yang membahas tentang kualitas dari sebuah merek lokal ternama yang sudah mendunia. Tapi Fortuna menang banyak di investasi mereka. Investasi soal histori, investasi R&D-nya, dan investasi lainnya. Jadi rasanya ketika ada brand baru mau ngejar Fortuna, itu cukup sulit. Kecuali mereka mau kejar bukan dari segi kualitas, tapi dari segi bespoke. Bisa kualitas Fortuna dikejar, tapi levelnya itu bespoke, bikin sepatu custom dengan standar tinggi juga. Nah,
Nah, menurut gue, hari ini kita bukan lagi nge-review sepatu. Gue, seluruh tim Shoe Workshop, dan kalian semua yang nonton, kita lagi diajarin cara bikin sneakers yang bener dan luar biasa oleh Fortuna Shoes. Oleh karena itu, gue harus kasih rating yang berat kalau menurut gue ya. Awalnya gue mau bilang ini tuh sepatu yang hampir sempurna, hampir komplit di angka 9,75 atau 9,5. Tapi ada satu hal yang jujur harus gue akuin dan mengganjal buat gue. Apa itu? Bagian yang mengganjal itu adalah feel. Pakai sepatu ini, meskipun looknya sneakers, dia feel-nya itu boots. Gue harus akuin, kakunya, feel tingginya gitu ketika pakai itu bener-bener boots banget. Gue tidak merasa itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi gue juga harus kasih tahu ke kalian ada plus minus di sepatu ini dari segi mungkin comfortnya. Jangan expect kalian mendapatkan comfort yang sama dengan seperti pakai Stan Smith misalnya. Enggak, comfortnya itu beda. Sepatu ini tuh nyaman, tapi bukan nyaman sneakers. Sepatu ini nyaman, tapi di level nyamannya boot atau dress shoe. Ada yang bakal suka dan ada juga yang bakal nggak suka. Dan itu juga yang akhirnya menarik gue dari ngasih angka mendekati sempurna gitu. Dan mau nggak mau harus gue kasih rating 9 dari 10. Sulit banget jujur teman-teman, sulit banget. Dan tetap gimana pun harus gue akuin, ini adalah sneakers terbaik yang pernah kita bedah. Dan dengan harga di atas 4,5 juta, gue rasa semua yang ditawarkan Fortuna ini justru kemurahan dari segi kualitasnya. Nah, gue pengen tahu gimana pendapat kalian tentang sepatu ini, dan gue juga pengen denger apa sih masukan-masukannya tentang sepatu ini, dan juga sepatu-sepatu apa lagi yang kalian penasaran buat dibedah oleh tim Shoe Workshop. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kamu. Gue Dimas undur diri, dan sampai jumpa di bedah sepatu selanjutnya.